praktekkan, kenali antara satu sama lain, tahu namanya, dan ketika kamu berdoa, kamu bayangkan wajahnya dan kamu berdoa untuk dia. Pasti sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang seterusnya, poin yang kedua, goncangan sebagai suatu proses pemuridan. Kalau kita mau gereja ini menjadi besar, amin. Memanglah kalau mau ditambah lagi tidak boleh, kecuali pecahkan di sebelah. Kecuali kalau kita ada tanah lagi lebih besar, ya. Kita mau jemaat yang lebih besar, tapi jangan berhenti di situ saja. Kita mau gereja yang besar, jemaat yang besar, tapi punya kualitas, ya. Kalau gereja yang punya quality, pasti gereja itu kuat. Kalau gereja besar bagaimanapun, jemaat sampai duduknya tidak ada lagi tempat sampai duduk di bumbung. Kalau tidak ada kualitinya, tetap gereja lemah. Sekali goncangan datang semua tumbang. Sekali iblis datang semua tumbang. Sekali dirasuk roh jahat semuanya kena. Tapi walaupun kita mungkin sedikit, tapi lebih bagus banyaklah. Lebih banyak. Dan semuanya kuat-kuat, semuanya komando Tuhan. Amin. Ya. Itu komando latihannya bukan senang-senang. Kalau tidak pas boleh jadi short juga sedikit wayar dia. Ya, saya dengar ada kawan, dia latihannya teruk sekali, belum pernah ikut lah jadi komando. Tapi bayangkan juga latihannya orang manusia ini, kalau terlampau dilatih, terlampau habis supaya konon dia jadi kuat. Tapi kalau dia tahan, hiduplah. Kalau dia timbul lah. Kalau tenggelamlah dia. Dia hidup juga, tapi mungkin tidak berapa sudah center. Dia punya timbangan tidak betul lagi, ada lebih sedikit atau kurang sedikit. Iya, tapi kita juga anak Tuhan, kita adalah komando Tuhan, amin. Kita bukan hanya askar Tuhan, kita komando Tuhan. Ketika kita diajar oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, Tuhan inilah aku, nyawaku di dalam tanganmu. Kalau kau mau cabut pun cabutlah Tuhan, milikmu juga. Sehingga Tuhan pernah saya waktu di proses itu saya ini bodoh punya doa. Tuhan, kau ini tidak puas-puas mau hantam saya. Coba kita ganti, aku jadi Tuhan, kau jadi saya. Saya hantam kau boleh tahan gak? Berhari. Tapi itu sudah terlampau sampai saya dalam keadaan yang macam shot sudah. Ketika kita terus ditekan dan ditekan, sampai saya kata Tuhan, coba beri saya bernapas dulu, beri saya rehat dulu. Seperti ditekan, lepas satu sampai saya Tuhan tidak boleh tahan sudah. Saya sudah begitu marah, kecewa dengan Tuhan, kepahitan dengan Tuhan, marah Tuhan, mau lawan tapi tidak boleh lawan juga. Tapi akhirnya saya tahu, rupa-rupanya dia melatih, membentuk saya supaya saya menjadi kuat dan saya boleh menguatkan orang yang lain. Amin. Saya berani mengatakan ini, saya boleh bertahan, saya berani katakan ini bukan saya baca, bukan saya lihat, tapi saya kata kuat. Tidak, ketika kita kuatlah, ketika kita menghadapi goncangan, karena saya pernah melaluinya. Ada orang yang melalui yang seperti yang saya lalui, mungkin dia akan boleh tahan, tapi mungkin juga ramai yang tumbang. Saya tidak mau sebut kisah itu, ada beberapa saudara saya di sini yang mengetahui kisah itu. Tapi kalau secara manusia, saya pun heran bagaimana saya masih boleh berdiri melayani di sini. Saya pun masih heran. Dan ini bukan kekuatan, bukan pekerjaan, bukan juga karena pastor yang besar, bukan juga presiden, bukan juga siapa-siapa, tapi hanya karena pekerjaan Tuhan Yesus. Saya masih ada di sini, masih dipakai Tuhan, masih berterling Tuhan untuk mendorong, menguatkan anak-anak Tuhan. Itu karena hanya kasih anugerah Tuhan. Amin. Itu ketika kita melalui satu goncangan, katakan diproses. Beritahu di kiri kanan, diproses. Ya, ya. Ingat, ini satu kitabnya kode. Ketika goncangan datang terus diproses. Kalau sudah saya direktur begini kok kata diproses lagi, ya kan memang diproses. Ketika kita dilatih, juga kalau anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kalau bagian tentara kan, kamu itu dilatih yang teruk, itu dilatih, diproses supaya menjadi seorang tentara yang luar biasa, macam Rambo, berhati Tweety. Apa tahu Tweety? Itu burung. Ya. Ya seorang, dia begitu tahan, satu orang dia boleh tumbangkan 100 orang. Nah itu dia dilatih begitu, ya. Satu orang, 2-3 orang
sebabnya orang Yahudi, kamu tahu orang Yahudi, antara tentara yang paling elit, yang paling hebat di seluruh dunia, orang Israel. Ukuran mereka itu satu orang dibanding beberapa orang yang musuh mereka. Itulah sebabnya negara Israel itu kecil, dikelilingi oleh, kita tahu lah, ya. Tapi mereka itu tidak tumbang, tidak hancur dari dulu, tidak hancur. Ketika mereka lari berpecah-pecah ke seluruh dunia, dan pada tahun, kalau tidak silap, tahun 1947 mereka kembali. Wah, yang lain itu marah, tidak boleh kamu balik lagi ke sini, dan mereka berperang 7 hari, mereka kalahkan semua negara-negara ini dan mereka dapat merampas kembali tempat negara mereka, dan mereka bangunkan negara Israel sampai sekarang. Itu sebabnya Singapura belajar daripada negara Israel. Negara Singapura ini kecil, tapi alat-alat senjatanya di antara yang canggih, ya. Malaysia juga kita boleh buat untuk Tuhan punya, ya, di dalam Tuhan. Walaupun kita kecil, tapi kita punya senjata yang luar biasa. Memang kita mau dipijak-pijak, kita itu kalau boleh mau dicincang-cincang, dipulas-pulas. Tapi kita punya senjata di dalam Tuhan Yesus, ya. Bagaimana macam kalau saya lihat, kadang saya lalu ada lihat yang Gusti, yang bagaimana dia dihampas, dia di smackdown, dia di mana, dia tetap berdiri senyum lagi. Orang musuhnya pun lemah semangat. Orang apa ini, tidak pandai putus nyawanya, sedang dipulas, dihampas segala. Yang seterusnya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Minta tolong satu orang tolong bacakan. Di mana proses pemurnian ini, apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amen. Dan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas tanah yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Dengar itu? Amin. Kita lebih murni daripada emas. Ingat, biarlah ini sebahagian daripada kehidupan kekristenan kita. Ketika kita diuji, ketika kita digoncang, welcome. Kita selamat datang cabaran, selamat datang goncangan, tapi jangan cari goncangan, ya, jangan cari cabaran, ya. Kita bukan cari pasal, tapi kalau datang kita tetap terima. Puji Tuhan, bila itu terjadi, puji Tuhan. Dan Tuhan tolong saya, kuatkan saya. Apa maksud Tuhan mengizinkan ini terjadi? Karena Tuhan tidak sembarangan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita kalau itu bukan ada kehendaknya. Siapa mau anak kamu sendiri di sini mengalami bermacam-macam kesusahan? Kita tidak mengizinkan, kita tidak membiarkan anak kita sembarang dirotan, sembarang dipukul oleh orang lain, ya. Tidak sembarang kita memukul-pukul anak, kecuali ada tujuan dia supaya anak itu menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Sama halnya juga, kalau saya mempunyai pikiran ini, saya tahu Tuhan melindungi saya, amin, melindungi kita semua. Tapi kalau ada satu yang terlepas, yang kena pada saya, itu ada maksud Tuhan, ataupun ada kesilapan saya, ya. Jadi itu adalah satu proses apa? Proses pemurnian. Dan poin yang terakhir, goncangan untuk membawa perubahan. Tuhan mau ubah cara kita menyembah Dia. Tuhan mau ubah cara peraturan manusia. Tuhan mau ubah cara pandangan kita. Tuhan mau ubah cara sikap kita. Dan bukan senang mengubah manusia, ya. Bukan senang mengubah peraturan di gereja. Kalau katanya begini, beginilah. Kalau peraturan gereja sudah tetap begini, tidak boleh, ya. Kalau kita sudah katakan pendirian saya begini, beginilah aku, dari kecil sampai tua sampai mati, beginilah aku. Wah, tidak ada orang yang boleh ubah-ubah. Tapi kalau Tuhan mau membantu, Tuhan mau mengubah, dan mengizinkan sehingga hati kita hancur, sehingga kita menangis. Dan pada waktu itulah baru Tuhan senang mau mengubah kita dan menjadi kita lebih tinggi, lebih mulia. Ada kata tadi pemurnian supaya lebih mulia ketika Yesus melihat hanya tiada cacat celah, hanya yang indah, yang manis, yang mulia yang Yesus lihat setelah kita melalui pemurnian.
goncangan ini juga supaya kita terjadi perubahan, pembaharuan, supaya kita memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ingat, kata kuncinya goncangan. Kita melalui goncangan. Dari mulai saya mengenali gereja ini, jemaat di sini tahun berapa ya? 2000 tahun saya datang di sini. 2000 kalau tidak salah 2007 ya. 2007, ujung-ujung 2007. Ya, saya datang di sini. Saya memang ada dengar berita tentang keadaan di sini. Dari dulu pun memang ada berita yang macam itu. Dan ketika saya datang, saya lihat, sini hebat-hebat ini. Dulu juga di Masai. Di Masai itu mau ditutup sudah. Ya, ditutup, pemimpinnya itu tidak mau ikut apa acara di pusat, tidak mau ikut mereka. Beri persembahan, beri apa, seminar khusus, tidak mau ikut. Gereja, waktu itu gereja SIB seperti bukan gereja SIB, sehingga ada arahan tutup mereka. Tapi saya bilang, tunggu, beri saya peluang untuk tengok mereka. Dan saya pergi berbakti bersama dengan mereka. Mereka itu seperti ikan, masih ada napas lagi, boleh hidup lagi, boleh taruh air. Ya, walaupun napasnya itu sudah sedikit. Nah, ini kita masih ada ikan karo. Kamu tahu ikan karo? Itu tahan di berapa jam pun di sana seperti sudah mati, angkat dia masuk di kolam hidup juga. Ikan yang luar biasa. Saya tengok ini jemaat ini masih ada harapan. Dan saya beritahu, saya kata gereja ini masih ada harapan. Oke, kalau begitu kamu jadi pastor di sana. Saya pergi di sana baru saya tahu masalahnya. Saya dengan pemimpin itu, wah dia mau tendang saya. Katanya gereja ini tidak mampu bayar kamu katanya. Yalah, puji Tuhan. Ya. Supaya kamu boleh bertahan di gereja ini, saya benarkan kamu cari kerja di luar. Kamu kerja di mana-mana lah, di kilang kah, di mana hari Minggu nanti jadi pastor di sini. Saya kata, memang bohong kalau pastor tidak perlukan uang. Perlu juga kan, mau beli garam pun, ya batu pun ada harga juga kalau beli. Ya. Tapi saya kata, memang uang kita perlukan untuk keperluan harian, tapi biar saya buat kerja saya dulu sebagai hamba Tuhan. Dan kerja tidak ada lain kerja yang saya buat waktu itu hanyalah berdoa dan berdoa dan berdoa. Saya cari kumpul beberapa orang pemimpin dan kami berdoa, menangis sesama, berdoa kepada Tuhan. Dalam kurang 1 tahun gereja itu langsung mengalami satu kebangunan rohani. Daripada saya di Masai sampai ke sini, sampai kemana-mana gereja dia boleh mengadakan persekutuan doa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Gereja ini juga ketika sampai di sini waktu tidak ada pastor, tolonglah beritahu kami mau pastor. Dan waktu itu saya masih ingat, berdiri di sebelah sini. Ya. Dan saya bilang, Tuhan bukan tidak mau beri, tapi kalau sudah diberi, bolehkah kamu jaga pastor itu? Ya, saya masih ada banyak yang saya ucapkan, tapi itu antaranya. Dan waktu itu kalau tidak salah Tuhan mengatakan Tuhan akan memberi, dan beberapa bulan kemudian dihantar juga pastor ke sini. Ya, tapi ini bukan soal pastor. Pastor datang dan pergi, tapi yang kamu tetap tinggal di sini. Kecuali saudara-saudara kita yang nanti akan kembali ke Sabah, ke Indonesia. Tapi ada beberapa keluarga sini sudah menjadi orang keluar, ya, sudah menjadi orang di sini. Yang paling penting itu kamu harus kuat di tempat kamu lah. Jadi jangkarnya apa? Menjadi jangkar semen, saw. Ya, kalau kapal itu kan supaya dia tidak hanyut, dia harus turunkan apa? Betul ya, saw. Iya, supaya nanti ombak tolak kemana dia tidak akan bergerak, dia tetap steady. Kuda-kudanya kuat karena jangkarnya sudah melekat. Tidak kelihatan di dalam laut, tapi itulah yang menentukan dia bergerak hanyut atau tidak. Jangan saja talinya putus, ya, atau rantainya putus. Demikian juga kita tidak kelihatan iman kita itu seperti saw yang melekat berpegang kepada Yesus. Apapun goncangan kita steady saja. Bukan apa-apa, tapi karena iman kita itu ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Minta. Secara manusia saya sudah selesai berbicara, tapi saya senantiasa percaya bahwa Roh Tuhan juga mau berbicara. Kamu percaya Roh Tuhan mau berbicara? Amin. Karunia bahasa roh
masih on atau sudah tidak ada? On. Masih ada ya? Ada berapa karunia di dalam Alkitab? 5, ada juga ada 9 ya. Kalau satu on, yang lain pun on, betul? Kalau karunia bahasa roh masih ada, itu karunia yang lain. Karunia yang lain itu apa? Mujizat, nubuat, iman, mengusir setan, dan antara lainnya nubuat masih ada. Tuhan mau berbicara pada hari terakhir, kata Tuhan, aku akan mencurahkan rohku kepada yang muda, kepada yang tua, dan Tuhan akan mencurahkan. Siapkan hatimu. Secara manusia saya sudah selesai. Saya tidak mau lebih, tidak mau kurang. Cukup apa yang sudah disampaikan. Tapi buka hatimu dan dengar suara Tuhan. Saya juga mau mendengar suara Tuhan. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Pasang antena rohani itu. Karena suara itu hanya 1-2 kata, tapi cukup menghibur dan menguatkan. Haleluya. Haleluya. Kurasakan Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, sungguh Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, amin. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Lagi sekali, sungguh-sungguh kurasakan Tuhan. Kurasakan kasih-Mu. Kami merasakan jamahan sentuhan Roh Kudus pada saat ini. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa tidak terjadi dalam hati. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat lagi, telinga kanan kita. Berdoa, kuduskan telinga kita supaya boleh mendengar suara Roh Kudus pada saat ini. Lembut tapi begitu kuat sekali. Ya syakara bara bara masatara bara bara syahada.
peliharalah hidupmu, peliharalah kekudusanmu. Karena tanpa kekudusan kamu tidak dapat melihat aku. Kalau kamu masih bergumul dengan keindahan dunia, kamu tidak bisa mendengar suaraku, apalagi melihat aku kemuliaan. Aku merindui persekutuan yang rapat dengan kamu, tapi kamu sering kali meninggalkan aku, sibuk dengan hal-halmu sendiri. Aku ditinggalkan, sedangkan banyak perkara ajaib yang ingin ku ceritakan kepadamu. Perkara ajaib, perkara besar yang telah ku tetapkan di dalam kehidupanmu. Sekali kepada sekali bahala aku mau memberkati kamu di luar dugaan, bukan sedikit. Dikasih kata halaman pasal dengan berkat yang dahsyat. Padahal secara bahan dan karena pasal, aku akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu, asal saja kamu menjaga kekudusan. Itu sebabnya banyak terjadi kegoncangan dalam hidup keluargamu Perkasa, karena kamu tidak mempedulikan aku. Karena sekarang kamu berdoa, tapi kamu saling membenci sesamamu. Itu menyakitkan hatiku. Oleh segala bahasa dahlah karena seluruh Tuhan mau memulai yang baru di tempat ini. Aku akan memulai, aku tidak akan putus asa. Aku tidak berhenti, kata Tuhan. Aku akan memulainya lagi di tempat ini. Aku akan memulai yang baru. Oh, ada awan baru, ada anggur baru. Sambutlah, sambutlah dengan tanganmu yang bersih, hati yang murni. Aku akan mencurahkan berkat yang baru. Ada gelombang yang baru. Aku sendirilah yang akan memasangnya kembali. Ada perkara-perkara baru yang akan kulaksanakan di tempat ini. Kandahara Bakaros. Ada orang Bahama Syakatahana Syakatahana. Oh, keluarga-keluarga akan kuperbaharui.
istri akan kau perbaharui. Anak-anak muda, kisah adalah rogo soboh rabati harapan akan kau murnikan dan kau gunakan untuk kemuliaan kau kasih kerabatan. Hei kerohasa kebaharuan. Aku memilih tempat ini karena aku pernah berkarya di sini, dan apa yang aku telah mulai akan ku teruskan. Kamu tidak akan kepada harapan, kamu tidak akan runtuh, tapi kamu akan terus maju. Karena namaku ada di tempat ini. Hanya bahasa berubah. Rendahkan dirimu. Oh, sekarang dalam beberapa waktu ini keharapan akan hasyikur rabas barabah dengan beras kadokor hasyikan goso isel terasa kahasyaban laharos syekh rabas barabah
Hamba-hambaku dari Sabah, Kau akan memakai kamu membangkitkan gereja ini. Dan pemimpin yang telah Kurapi, kulantik di tempat ini, dia kupakai, dia akan memimpin. Karena segala harapan kalau para masuk, kamu akan bergabung tenaga. Ingat anak-anakku, ingat, jangan pernah memandang bulu di harapan. Kamu kayak di harapan. Ada harapan sana. Jangan pernah memandang rendah. Jangan mempertikaikan asal usul. Karena aku yang mengutus kamu ke tempat ini untuk kamu bersama-sama melayani aku. Sekarang ini adalah gerejaku, kata Tuhan. Bukan gereja siapa-siapa, bukan dimiliki siapa-siapa, tapi inilah gereja. Aku mau bangsa-bangsa dekat-dekat harap berkumpul menyembah, memuji-menyembah aku di tempat ini. Pandanglah kepadaku, kasih syukur dasar ikan dahar kedua. Halkan dahar kasih Tuhan biasa, tapi sungguh kami mengangkatnya dari bagian yang terdalam dari hati kami, roh kami, bahwa kami sungguh mohon Tuhan memulihkan. Dan kami Tuhan percaya, terima kasih karena Engkau Tuhan sedang memproses kami, dan Engkau sedang dalam proses membangun, memulihkan kembali gereja Tuhan ini. Dan kami dahului,
kami dahului dengan ucapan syukur terima kasih padamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerahnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan amanah ini. Lagi sekali, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi kemenangan. Engkau sudah memproses kami. Engkau menggoncang kami untuk membawa perubahan dalam gereja ini. Gereja tidak lagi sama melalui bermacam-macam goncangan, dan kami dikuatkan, dipulihkan. Syukur sebab hari ini, sebab hari ini yang terakhir syukur bagimu Tuhan. Syukur beri kemuliaan yang termanis buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kemenangan. Terima kasih karena Kau membangkitkan membangun gereja yang murni, gereja yang asli, yang bersih di mata Tuhan, karena yang memuliakan firman dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut Tuhan karya pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang indah, luar biasa. Walaupun permulaannya penuh dengan tetesan air mata, tetapi di akhirnya ada tetesan air mata sukacita melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan mau lakukan di tempat ini, iya dan amin, dan pasti jadi. Kita semua yang mengimani bahwa apa yang Tuhan lakukan di tempat ini pasti menjadi kenyataan di luar dugaan. Kita mau sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan 3 kali. Amin. 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 Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Ini ada yang keberapa kali, ketiga kali Tuhan menghantar saya, bukan dipanggil dan bukan memanggilkan diri juga, tapi ini saya tahu hubungan saya dengan gereja ini, jemaat di sini ada begitu rapat sekali. Sama-sama kita ketawa, sama-sama kita menangis, dan sama-sama kita mendengar suara Tuhan. Mungkin ada yang baru di sini, ya tidak apa, nanti kita akan menjadi kenal, menjadi lebih rapat. Saya seorang yang mau bukan hanya kenal-kenal begitu, tapi mau mengenali kamu rapat, ya. Dan begitulah sepatutnya kita semua harus rapat antara satu sama lain. Nah, apa yang Tuhan ingin sampaikan itu sudah disampaikan dan kita praktekkan itu. Antara lain yang saya ingat itu, kita kena Tuhan mau memulihkan, membangun yang baru lagi, ya. Tuhan itu begitu seperti apa ya, macam laba-laba. Sudah rosak sarangnya dia buat lagi, sudah rosak dia bangun lagi. Tuhan bangun, kita runtuhkan. Tuhan bangun lagi. Tuhan sudah bangun, kita runtuhkan lagi. Tuhan bangunkan, tetap setia Tuhan, ya. Jadi itu pelihara. Artinya Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa bagi masa depan jemaat Tuhan di sini. Dan Tuhan nanti akan melahirkan pemimpin hamba-hamba Tuhan dari tempat ini. Salah seorangnya ialah Pak Murad, ya. Dan saya percayakan lebih ramai anak-anak muda, ya, yang akan dipakai oleh Tuhan. Dari manapun engkau, dari negeri di bawah Bayu, dari Medan, dari mana-mana saja, dari semenanjung ini kita bersatu dan melihat apa yang Tuhan lakukan di tempat ini luar biasa. Kalau Tuhan sudah bekerja, kerjanya bukan bahasa Cina cincai. Dia bukan kerja yang separuh-separuh. Kalau Tuhan sudah mau melakukan, dia akan lakukan sampai selesai. Saya sama juga halnya disalib. Dia jalan, bukan separuh jalan, tapi dia sanggup digantung, dipakukan di kayu salib selesai.
Ya, walaupun itu harus mengorbankan, menghabis-habis darahnya, mengorbankan nyawanya, tapi dia harus lakukan dengan selesai. Kalau Yesus sanggup menyelesaikan tugas di kayu salib, Yesus juga sanggup menyelesaikan tugas untuk membantu kita semua. Bukan hanya menjadi seorang askar biasa, tetapi menjadi komando-komando Tuhan. Ya, jadi kita semua menjadi orang yang cekal, ditembak pun kalau korek sendiri peluru itu. Wah, itu barulah dipukul, dipotong, tampal, jahit sendiri di dalam Tuhan. Begitu, jangan yang sudah baru ditiup terus patah hancur berkecai. Tapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, dan sampai di sini masa dan tempat ini diserahkan kepada Pak Urat. Ya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua diberkati dengan firman Tuhan. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan bagi pelayan yang bertugas. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. siang hari ini Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada kami setiap pribadi lepas pribadi, dan Engkau sudah memulihkan hati kami yang terluka ya Tuhan, dan Engkau sudah mengangkat kami semua Tuhan Yesus. Bahkan Engkau sudah memberkati tempat ini Tuhan. Bapa di surga, kami tahu rencana-Mu yang jadi di tempat ini bukan rencana manusia Tuhan. Sebab itu kami datang berharap selalu kepada Tuhan, bersandar kepada kekuatan-Mu dari surga. Bapa yang baik, inilah kami sedang jemaat-Mu pada saat siang hari ini. Tuhan, kami yang semua yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kuatkan kami Tuhan Yesus, dan Engkau beri kami selalu Tuhan roh kerjasama di tempat ini, agar kami melihat pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi di tempat ini yang akan Tuhan kerjakan. Bapa dalam surga, Kau berkati iman kami Tuhan.
Begitu juga Tuhan, setiap iman-iman yang lemah Tuhan, kuatkan pada saat siang hari ini Tuhan Yesus. Mari Kau berkati jemaat-Mu Tuhan, di dalam jasmani rohani kami semua Kau berkati Tuhan Yesus. Berkati gereja ini lebih lagi Tuhan Yesus. Keperluan gereja yang Tuhan Kau berkati. Bahkan hamba-Mu sendiri Pastor Jimbo ya Tuhan, bersama istri dan anaknya, Tuhan Kau berkati. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa Tuhan. Dimanapun Engkau letakkan hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai dia Tuhan. Berkati rumah tangganya, pelayanannya, anak-anaknya Tuhan Engkau berkati semua Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan yang baik. Bapak kami berdoa Tuhan, buat jemaat yang tidak bersama kami pada saat siang hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tolong Kau menuntun mereka Tuhan. Biar mereka selalu Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Engkau menyertai, memberkati Tuhan, dimanapun jemaat-Mu Tuhan Yesus, baik yang bekerja, yang di rumah, dimanapun Tuhan, Engkau gembalakan mereka Tuhan Yesus. Bapak pada saat siang hari ini, kami percaya semua kami yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau sudah lawat, Engkau sudah jamah. Tidak ada satu pun di antara kami Tuhan yang pulang dengan kosong, dengan hati yang hampa, dengan hati yang kecewa. Namun kami pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat Allah dari tempat ini ke tempat kami, sehingga kami dibangun kembali, dipulihkan kembali lewat kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa di sorga, berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah memberikan korban persembahan pada saat siang hari ini. Berkati Tuhan tangan-tangan mereka Tuhan Yesus. Berkati segala pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, agar jemaat-Mu Tuhan tahu memberi di tempat ini, memberikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau kuduskan persembahan kami ya Tuhan pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian di altar-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Engkau terus memakai mereka, Engkau terus Tuhan memakai, memurnikan mereka Tuhan Yesus. Karena mereka Tuhan adalah permata-permata yang akan Tuhan kilat di tempat ini sesuai dengan rencana-Mu ke hadapan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami hamba-Mu juga suami istri, kuatkan kami Tuhan. Karena kami juga Tuhan tidak luput dari goncangan Tuhan. Tapi kami percaya Yesus membela kami, Yesus yang memberi kemenangan dalam hidup kami, sehingga kami hidup berkemenangan. Tidak ada satu pun yang coba menjatuhkan kami dalam nama Yesus. Kami percaya segala oknum-oknum yang sudah menjatuhkan kami, yang coba untuk merusak pelayanan ini, kami percaya Tuhan sudah kalahkan itu pada hari ini juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas selamatan-Mu dalam ibadah kami. Terpujilah Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sampai kepada penghujung ibadah kita. Kita percaya umat Tuhan diberkati hari ini lewat hamba-Nya. Amin. Amin. Dan sebelum kita tutup ibadah ini, terlebih dahulu kita perhatikan untuk pelayanan 1 minggu ke hadapan. Untuk memimpin pujian minggu hadapan adalah Deborah sebagai WL dan pemain gitar utama Pahala, dan bass Antonius, drum Amos atau Sidin, dan persembahan Andrika dengan sondang, pendoa syafaat Uli, dan penyambut tetamu Ika Lase dan Jelita, dan rebana Boru dan Linda. Nah, untuk pengumuman gereja, ahad depan kita mengadakan perjamuan kudus. Dan yang kedua, kita akan mengadakan pendaftaran kembali jemaat kita. Jadi untuk minggu hadapan dan sepanjang bulan ini, bagi saudara yang rindu untuk mendaftarkan diri, kita kena daftarkan diri kita. Dan kita akan dibagi 1 orang untuk minggu hadapan. Jadi kita daftar diri kita di gereja ini balik untuk tahun 2011. Nama